Halo, perkenalkan nama saya Mubed Praditya dari kelompok 9. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses bisnis dari proses rekrutasi karyawan PT Padbil Servis Residen. Langsung saja. Nah, di sini ada 4 pool, yaitu ada departemen yang membutuhkan, HR manager, recruiter, dan pelamar. Yang pertama, departemen membutuhkan ini adalah sebagai start. Jadi si departemen yang membutuhkan itu mengisi form permintaan tenaga kerja baru yang nantinya akan dikirim oleh HR manager. Nah, di sini menggunakan garis putus-putus yaitu sebagai penghubung antara pool satu dengan pool lainnya. Nah, kemudian si HR manager ada mendapatkan task menerima dan mengaksesi formulir dan kemudian akan dikirimkan lagi ke pihak recruiter. Nah, jadi si recruiter telah menerima pesan dan ia pun membuat suatu lowongan pekerjaan dan memulai publikasi. Nah, di sini saya menggunakan Gateway Inclusive XOR Gateway, Inclusive OR Gateway. Nah, si pihak recruiter bisa memilih yang pertama membuat brosur iklan, menyebarkan brosur tersebut, atau yang kedua menyebarkan iklan melalui media online, yang pada akhirnya si pihak rekruter bisa memilih salah satu atau keduanya. Nah, jadi singkat cerita, si rekruter sudah membuat dan menyebarkan media melalui beberapa media. Nah, pihak pelamar telah mendapatkan infonya tersebut. Nah, di sini pihak pelamar menerima iklan dan melamar posisi tersebut. Nah, si pihak pelamar mengirimkan satu dokumen pelamar ke database integrasi milik si pihak rekruter atau website mereka. Nah, setelah itu si rekruter menerima beberapa dokumen pelamar sehingga si pihak rekruter memeriksa kriteria. Nah, di sini saya menggunakan inclusive gateway lagi, di mana pihak rekruter bisa menentukan apakah si pelamar ini tidak lolos ataupun lolos. Jika tidak lolos, no rejected, send cancel, maka si pelamar tersebut tidak lolos. Nah, jika iya, maka langsung menuju ke persiapan tes 1. Nah, jika pelamar sudah dinyatakan lolos, maka si pelamar akan melaksanakan tes 1. Nah, di sini saya menggunakan event based XOR gateway, di mana si pelamar ini melaksanakan tes dan akan terjadi lolos atau tidak lolos berdasarkan hasilnya. Oke, jadi jika tidak lolos maka selesai. Jika lolos akan melanjutkan ke bagian interview pelamar, yaitu bersama HR manager, dan yang kedua interview pelamar lagi bersama departemen yang membutuhkan. Nah, jika interview telah selesai, di sini saya menggunakan proses collaboration, yaitu antara departemen yang membutuhkan dengan HR manager untuk finalisasi memeriksa apakah calon pelamar cocok atau tidak. Nah, di sini saya menggunakan inclusive gateway lagi, di mana pihak departemen dan HR manager membuat suatu keputusan apakah si pelamar tidak lolos ataupun lolos. Jika lolos, si pelamar akan dinyatakan lolos dan memulai bekerja. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan, dan akhir dari proses bisnis, proses rekrutasi karyawan. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah. Perkenalkan, nama saya Dava Sidki. Saya akan menjelaskan BPMN proses penyewaan PT PSR. Di sini ada 3 pihak yang terlibat, yaitu owner, marketing, dan klien. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja notasi yang saya gunakan untuk proses ini. Yang pertama dimulai dari start, yang dilamakan dengan notasi seperti bulat ini. Selanjutnya ada notasi task biasa, yaitu proses biasa, dan yang dilamakan dengan notasi seperti ini. Selanjutnya ada message flow yang memisahkan antar pihak satu dengan pihak lainnya. Di sini karena antar pool. Di sini karena pihak owner mengirimkan surat kepada marketing, surat kuasa kepada marketing, maka sehingga karena mereka ini beda land dan juga beda aktor, maka menggunakan message flow. Di sini selanjutnya ada
receive task, yaitu penerimaan suatu hal. Seperti ini, menerima surat kuasa unit. Selanjutnya di sini lanjut ke sini, sudah saya jelaskan tadi apa fungsi notasinya. Di sini selanjutnya di sini ada notasi exclusive gateway, di mana harus milih salah satu. Jika tidak, maka berakhir proses ini. Jika tertarik, maka lanjut memberikan daftar keperluan kepada si pihak marketing. Di sini sudah. Nah, di sini ada parallel gateway, di mana kedua ini harus berjalan. Jadi si pihak marketing ini membuat surat resmi pembayaran dan membuat surat pembayaran, lalu mengirimkan surat resmi dan pembayarannya. Setelah itu di sini ada parallel gateway lagi, jadi di mana pihak klien melakukan pembayaran sewa kepada si owner rumah dan melakukan penandatanganan surat. Setelah itu setelah pihak marketing menerima bukti pembayaran dan surat penandatanganan, lalu handover unit ke klien, sehingga si klien menerima kunci rumah dan rumah sudah dapat ditempati. Selanjutnya ada notasi timer. Jadi ketika masa sewa akan habis, pihak marketing PT PSR ini mempersiapkan surat perpanjang dan mengirimkannya kepada si pihak klien. Jika perpanjang, maka lanjut ke proses yang di awal tadi, yaitu memberikan daftar keperluan. Jika tidak, maka masa sewa berakhir, lalu handover ke PT PSR. Pihak marketing menerima kunci rumah dari klien. Jika ada kerusakan, maka pihak marketing mencatat denda kerusakan dan juga mencatat biaya utilities. Jika tidak, hanya mencatat biaya utilities. Selanjutnya, pihak marketing mengirimkan tagihan harus dibayar klien. Proses selanjutnya yaitu si klien mengirimkan uang yang harus dilunasi, dan si pihak marketingnya menerima uang tagihan klien. Maka selanjutnya itu berakhir. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3, di mana bab 3 adalah revisi dari atau perbaikan dari BPMN yang ini. Revisi yang penyewaan ini terjadi dimulai dari menerima hasil persetujuan dari owner hingga si klien menerima handover dari PT PSR. Saya akan jelaskan revisinya. Di sini si pihak marketing membuat surat LOI. LOI itu adalah letter of intent, dan juga membuat invoice CSD, yaitu security deposit. Setelah si pihak klien menerima surat LOI dan invoice SD, dia melakukan pembayaran SD dan melakukan penandatangan LOI kepada si pihak marketing. Lalu pihak marketing pemenuhan wishlist dan disepakati oleh si klien. Lalu si pihak marketing tadi menerbitkan agreement atau persetujuan. Setelah penandatangan agreement, maka si pihak marketing membuat invoice atau tagihan pembayaran. Di sini ketika invoice diterima, si klien memilih opsi pembayaran. Nah, di sini ada gateway baru, yaitu inclusive gateway, di mana boleh pilih satu atau lebih. Karena di sini saya pilih ada default gateway, maka ini adalah yang utama dan yang ini adalah opsi keduanya. Dan boleh opsi yang pertama yaitu pembayaran secara rental only. Pembayaran secara rental only yaitu menerima pembayaran, si pihak klien ini mengirim pembayaran kepada si pihak owner, sehingga pihak owner menerima pembayaran dan mengirimkan bukti pembayaran klien kepada si pihak marketing. Yang selanjutnya yaitu jika mau lebih dengan pembayaran dengan service, maka si klien harus membayarkan kepada si pihak marketing, dan marketing menerima bukti pembayaran dari klien. Selanjutnya, klien handover unit kepada si pihak klien, dan klien menerima
handover dari PT PSR dan menerima kunci dari rumah dan sudah dapat ditempati. Perbedaan bab 2 dengan bab 3 terjadi di situ. Untuk selanjutnya tidak ada yang berubah. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Pramaswari Putri Jakarya dengan NIM 12021941182. Di sini saya akan menjelaskan BPMN dari proses bisnis penyediaan barang yang berdasarkan permintaan barang oleh klien yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau PT Panbil Service Residence. Dapat kita lihat bersama di sini terdapat 3 pool, yaitu pool yang pertama penyewa atau klien, pool yang kedua perusahaan atau PT PSR, dan pool yang ketiga itu pemilik properti. Di sini penyewa atau klien adalah orang yang ingin menyewa rumah atau menyewa properti yang ditawarkan oleh pihak PT PSR. PT PSR ini adalah perusahaan yang menawarkan jasa sewa villa atau sewa rumah atau sewa properti. Di sini dapat kita lihat ada pool 3, yaitu pemilik properti adalah orang yang menyewakan rumah atau menyerahkan rumahnya kepada pihak PT PSR untuk disewakan. Lalu dapat kita lihat di penyewa atau di klien terdapat notasi send message atau penyewa mengirimkan pesan untuk melakukan sewa properti. Aktivitas sewa properti ini bisa dijabarkan kembali secara terperinci, tapi dilakukan oleh rekan saya yaitu Dava Shipki. Setelah penyewa menyewa properti, sebelum properti atau rumah tersebut diberikan kepada pihak klien, maka klien akan memberikan wishlist barang atau daftar barang yang diminta oleh klien untuk diletakkan di rumahnya. Setelah membuat wishlist barang atau daftar permintaan barang, penyewa akan mengirimkan daftar tersebut kepada perusahaan atau PT PSR. Di sini kita bisa lihat ada notasi bahwa pesan sudah diterima. Di sini PT PSR membuat anggaran belanja dari berdasarkan daftar permintaan barang yang sudah diberikan oleh klien, maka PT PSR akan membuat anggaran belanja. Maka setelah membuat anggaran belanja, maka pihak PSR akan meminta persetujuan kepada pemilik properti. Bisa dapat kita lihat di sini ada garis putus-putus yang menandakan asosiasi atau menghubungkan antara perusahaan dan pemilik. Di sini kita dapat lihat terdapat notasi gateway, yaitu exclusive or gateway, di mana hanya salah satu pilihan yang dapat dijalankan. Apabila kita lihat di sini ada 2 pilihan, yaitu menyetujui dan tidak menyetujui. Apabila pihak pemilik tidak menyetujui daftar tersebut, maka aktivitas akan otomatis berakhir. Tetapi apabila pihak pemilik menyetujui daftar permintaan tersebut, maka dapat kita lihat kembali di sini terdapat gateway exclusive or atau XOR, di mana terdapat pilihan apakah penyediaan barang akan dilakukan oleh pemilik atau penyediaan barang akan dilakukan oleh perusahaan. Apabila penyediaan barang dilakukan oleh pemilik, maka seluruh kegiatan seperti pembelian, pemesanan barang akan dilakukan oleh pemilik. Dan setelah barang tersedia, maka pemilik akan menyerahkan kembali ke perusahaan untuk melakukan pengisian unit. Tetapi apabila pemilik properti menyerahkan kepada perusahaan untuk melakukan penyediaan barang, maka perusahaan harus mengonfirmasi kepada bagian manajemen accounting mengenai anggaran belanja yang dikeluarkan oleh pihak PT PSR. Setelah itu, setelah mengonfirmasi kepada bagian manajemen accounting,
di sini kita lihat lagi ada notasi gateway, yaitu paralel, di mana dua aktivitas atau lebih dijalankan secara bersamaan. Sini dapat kita lihat terdapat dua aktivitas. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah mengonfirmasi kepada bagian finance. Di saat yang bersamaan, pihak PT PSR juga melakukan pemesanan kepada supplier barang. Setelah itu, setelah melakukan pemesanan dan mengonfirmasi kepada bagian finance, dan setelah barang itu sudah berada di tangan pihak PSR atau pihak perusahaan, maka pihak PSR akan melakukan pembayaran kepada supplier. Setelah mendapatkan barang-barang dari supplier yang sudah dipesan oleh setelah mendapatkan barang-barang yang sudah dipesan oleh supplier, maka pihak PSR akan melakukan pengisian rumah. Bisa kita lihat di sini, setelah melakukan pengisian unit, pihak PSR akan mengonfirmasi kembali kepada penyewa dan pemilik. Kepada penyewa, pihak PSR akan menanyakan apakah sudah sesuai dengan list permintaan atau sudah sesuai dengan keinginan penyewa. Dan untuk kepada pemilik, pihak PSR hanya mengonfirmasi atau menginformasikan bahwa barang-barang yang diminta atau sesuai permintaan klien sudah diletakkan atau sudah diposisikan di rumah yang disewakan. Bisa kita lihat di sini terdapat gateway exclusive or. Di sini juga terdapat gateway exclusive or yang menandakan terdapat dua pilihan. Apabila kedua belah pihak antara penyewa dan antara pemilik dan penyewa tidak setuju dengan barang-barang tersebut, maka aktivitas akan kembali mengulang dari awal atau membuat anggaran belanja. Kenapa hanya dari anggaran belanja? Dikarenakan apabila tidak menyetujui menandakan bahwa terdapat kesalahan dari perkiraan permintaan barang yang dilakukan oleh PT PSR. Tetapi apabila kedua belah pihak menyetujui, maka PT PSR akan memberikan tagihan kepada pemilik. Dikarenakan sebelumnya pembayaran kepada supplier, biaya total dibayar oleh PT PSR. Dan di sini PT PSR memberikan tagihan kepada pemilik untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh PT PSR. Setelah melakukan pembayaran oleh pemilik, pembayaran tagihan oleh pemilik, maka aktivitas pun selesai. Sekian penjelasan saya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penjelasan proses BPMN proses bisnis ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini perkenalkan, nama saya Putri Nausa, NIM 120219450. Proses bisnis yang telah dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan proses bisnis pembayaran PT Panbil Residen. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu konsep proses bisnis yang telah saya pelajari, yaitu kumpulan aktivitas yang menghasilkan input-output yang lebih bernilai. Menurut referensi yang saya baca dan saya pelajari juga dari beberapa jurnal, yaitu sekumpulan aktivitas organisasi yang saling terkait serta melibatkan sumber daya tertentu yang menghasilkan produk atau pelayanan jasa yang bernilai bagi pelanggan atau publik. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan BPMN yang telah saya buat tentang proses pembayaran PT Panbil Residence. Di sini awalnya yaitu saya sudah membuat BPMN-nya, tetapi ada yang diredesign oleh perusahaannya. Pada awalnya saya membuat itu di dua jenis pembayarannya, itu saya membuat elemen notasi eksklusif. Jadi di sini cuma ada dua percayabangan. Sedangkan di sini di redesign ini saya membuat paralel
gateway. Jadi ada penambahan di bagian pembayaran yang dapat dilakukan per bulan atau per tahun yang dijadikan satu di parallel gateway-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari awal itu desain proses bisnis yang digunakan yang di BPMN yang diredesign ini. Yaitu pertama ada start. Start ini awal dari trigger event yang proses yang diawali dengan inisiasi yang memicu sebuah proses bisnis itu harus dilakukan oleh pemiliknya. Jadi dalam proses bisnis ini pemilik rumah itu harus memberikan surat kuasa kepada PT Pandu Residen itu untuk menyewakan rumah atau propertinya terlebih dahulu agar dapat disewakan ke klien dulu. Terus di sini PT Pandu Residen itu menerima surat kuasanya. Setelah menerima surat kuasa, sebelum menerima surat kuasa ini ada elemen garis yaitu yang disebut dengan message flow. Message flow ini digunakan sebagai aliran pesan antar dua entitas yang siap untuk mengirim atau menerima data. Dia menerima suratnya itu. Terus di sini ada sequence flow menawarkan unit rumah. PT Panbil Residen itu menawarkan unit rumah. Lalu ada message flow lagi. PT Panbil ini memberikan pesan kepada klien yang ingin menyewa rumah atau properti kepada PT Pandu Residence, dan klien itu mendapatkan penawaran unit-unit rumah yang akan disewakan. Jika klien atau penyewa tertarik, di sini ada notasi BPMN elements-nya itu yaitu eksklusif, yang ada dua percabangannya itu. Jika tertarik, ya akan melakukan proses konfirmasi pembayaran di tax activity-nya. Jika klien tidak tertarik, langsung pada tax end. Selanjutnya itu ada sequence flow lagi. Sequence flow ini yang perlu diketahui terlebih dahulu itu arus urutan yang digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang akan dilakukan dalam proses. Di sini ada dua jenis pembayaran yang disediakan dalam tax activity-nya, sequence flow lagi. Di sini saya membuat di sini ada perbaikan atau redesainnya itu pada parallel gateway-nya. Di sini ada opsi pembayaran. Jadi di sini dapat dilakukan pembayaran itu secara rental only, itu langsung kepada pemilik rumahnya saja, atau bisa pembayarannya itu dapat dilakukan secara full service yang dilakukan oleh PT Panbil Residen. Ya, jadi full service ini yaitu mendapat service lebih dari PT Panbil Residen termasuk utilities, housekeeping atau maintenance-nya. Selanjutnya itu kita ada parallel gateway lagi di sini. Jadi di sini nih PT Panbil Residen ini, kalau dalam pembayaran PT Panbil Residen ini itu dapat dilakukan per bulan atau per tahun. Penyewa atau klien bisa memilih yang disediakan oleh PT Panbil Residen ini. Lalu PT Panbil Residen ini menerima pembayaran itu secara tunai. Setelah secara tunai, maka PT Panbil Residen ini akan menginput data pembayarannya. Di sini ada elemen association, itu menghubungkan informasi dan artefak dengan elemen BPMN grafis. Di sini asosiasi ini alirannya itu misalnya aliran simbol database. Di sini database-nya itu yang dimiliki oleh PT Panbil Residen itu yaitu sistem akuntansi yang terintegrasi. Selanjutnya itu ada message flow. Dalam message flow ini alirannya itu, jadi database itu akan mengirim pesan yaitu berupa cetak bukti pembayaran, dan ada lagi lambang elemen association, yaitu di sini setelah dari database dia akan menghasilkan bukti pembayaran berupa buktinya atau kertas yang berisi bukti berupa file gitu. Terus di sini ada sequence flow lagi. Di sini terakhir ada pemberian yaitu memberikan kunci rumah sebagai bukti pembayaran yang telah dilakukan kepada konsumer yang dilakukan oleh pembayaran PT Panbil. PT Panbil pun memberikan kunci yang diberikan pemilik rumah tadi sebagai bukti pembayaran yang telah disepakati dengan PT Panbil Residen. Nah, setelah itu berakhirlah, dan pada proses bisnis ini yaitu kita membuat elemen N. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam proses bisnis pembayaran ini. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.